Selamat datang di Albiru Academy. Dukung channel ini dengan cara subscribe, comment, and like, dan jangan lupa untuk share jika dirasa video ini bermanfaat buat kamu. Oke, kembali lagi. Sekarang kita ke halaman 22. Jadi di sini teman-teman kita sudah dikasih tahu target apa saja yang harus dicapai untuk menangani anak dengan kondisi selective mutism. Ada yang sangat penting di sini yaitu tabel 02. 5 level komunikasi ekspres. Jadi ada 5 level yang harus kita capai untuk menggunakan ekspres ini. Yang level pertama adalah non-vocal communication, yaitu berkomunikasi melalui pointing, gesturing, nodding, drawing, or writing. Pointing menunjuk, gestur, nodding itu mengangguk, menggambar, atau menulis. Jadi paling tidak untuk berkomunikasi dengan anak selective mutism itu di awal kita harus mencapai target ini ketika menggunakan program ekspres seperti itu. Yang selanjutnya indirect vocalization. Jadi ini adalah speak through someone or something else using a recording device, familiar person, puppet, toy, or action figure, with or without a barrier. Jadi yang pada level 2 ini, indirect vocalization ini, dia harus berbicara melalui orang lain atau sesuatu menggunakan alat rekaman, melalui orang lain yang dia percaya, misalnya keluarganya, atau melalui puppet itu boneka, atau mainan atau action figure seperti itu. Pokoknya dia harus berkomunikasi secara tidak langsung dan harus menggunakan suara, paling tidak melalui orang lain. Yang level 1 tidak menggunakan suara, tapi dirinya sendiri. Yang level 2 dia harus menggunakan suara, tapi melalui orang lain, seperti itu. Melalui orang lain atau melalui benda lain. Yang level ketiga adalah direct vocalization, sound, syllable, and word. Limit. Maksudnya terbatas. Jadi menggunakan suara tapi masih terbatas. Berbicara secara langsung kepada seseorang menggunakan suara, bisikan, suara phonemes, for yes, for yes, ha, for no, syllable and word or simple sentence, maybe whispered, maksudnya mungkin berbisik juga. Jadi paling tidak dia sekarang menggunakan suaranya sendiri walaupun hanya ha, seperti itu. Untuk iya, untuk tidak. Yang selanjutnya adalah level 4, script vocalization. Jadi berbicara melalui kata yang dilatih, frase atau kalimat yang sudah ditulis sebelumnya untuk dipraktikkan dan diulangi. Yang nomor 4 ini dia lebih kompleks suaranya, hanya saja boleh menggunakan contekan, script, atau yang sudah ditulis sebelumnya atau yang memang sudah dilatih sebelumnya untuk dipraktekkan dan diulangi, seperti itu. Dan level yang kelima atau yang terakhir, spontaneous vocalization. Speak spontaneously while interacting verbally with others, responding and initiating with turn taking. Jadi dia harus berbicara secara spontan ketika berinteraksi secara verbal dengan orang lain, merespon dan berinisiasi melalui turn taking, seperti itu. Inilah program 5 level komunikasi kalau kita pakai program ekspres, seperti itu. Dan di sini kita terjemahkan juga. Ekspres menggabungkan perkembangan teknik implementasi untuk membantu anak-anak berkomunikasi. Terus sebentar. Untuk setiap aktivitas
bergerak melintasi level, maksudnya naik ke level selanjutnya. Anak-anak mulai merespon, diawali dengan merespon gerak tubuh dan diakhiri dengan merespon melalui ucapan spontan. Selain itu, pembuatan bagian kinerja berfungsi untuk meningkatkan komunikasi saat anak-anak bekerja untuk mendapatkan poin dan penghargaan, untuk mendapatkan reward atau reinforcement. Reinforcement ditetapkan pada awal sesi ketika anak-anak diberi beberapa barang untuk dipilih. Saat anak-anak mengerjakan item, mereka diberi token atau chip untuk mendapatkan hadiah mereka. Jadi sama ya, konsepnya dia harus punya reward, reinforcement yang pada awal pertemuan dia memilih sendiri apa reinforcementnya, dan itu digunakan untuk memberi dia motivasi ketika sedang melakukan program Express ini. Dan program ini, balik lagi teman-teman, buku Express ini mengarahkan kita untuk menggunakan cerita, story dari buku atau dari video untuk melaksanakan setiap program yang diberikan. Oke, kita artikan yang selanjutnya. Melalui aktivitas pada Express, anak-anak dengan selective mutism dan kebutuhan komunikasi lainnya memperoleh konsep, ide, dan detail untuk membangun bahasa dan meningkatkan komunikasi. Setiap modul cerita memiliki komponen berikut. Ini ada 8 komponen yang harus disiapkan dulu sebelum melaksanakan program Express. Oke, yang pertama literasi level. Terus yang kedua communication level. Yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan di sini, communication level ada 5 level. Yang ketiga list of material yang dibutuhkan. Daftar materi yang dibutuhkan. Yang keempat aktivitas, yaitu cerita, vocabulary, question and answers, sentence formulation, and story generation. Yang kelima, vocabulary word list. Yang keenam, list of sentence. Yang ketujuh, progress monitoring scoring sheet. Yang kedelapan, story video links for each story can be found in appendix C. Begitu teman-teman. Kita jelaskan bagian ini di video selanjutnya. Untuk video ini fokus ke 5 level komunikasi yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan anak selective mutism. Terima kasih teman-teman atas waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share untuk mendukung channel ini agar terus berkarya.